Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa da'watul haqq. Hadisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-ali al-qadr al-azim al-jahl wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kendati hampir setiap wilayah di kota Lubuk Semawe digenangi dengan air, itu tidak membuat kita surut niat untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Terkadang Allah memberikan berbagai macam kenikmatan dunia kepada seseorang, akan tetapi nikmat tersebut tidak bisa diarahkan untuk mendekatkan diri mereka untuk lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Maka bersyukurlah pada saat seperti subuh berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sambil duduk beriktikaf, berada di dalam majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, sebagai taman surga. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk memberikan nama. Rasul mempunyai nama untanya. Rasul mempunyai nama pedangnya. Rasul mempunyai nama gelasnya. Ini merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dulu saya teringat pada masa-masa kecil saya itu, kalau gelas itu ada tulisannya. Tulisannya mungkin kalau di Indonesia cuma ditulis papa, ayah. Tapi sebenarnya yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW, gelas kita itu harus kita kasih nama. Kenapa? Dikarenakan semua makhluk hidup ini adalah mendengarkan semua perkataan kita. Kita bisa berinteraksi dengan makhluk hidup ini. Dengan tiang ini kita bisa berinteraksi, dengan pohon kita bisa berinteraksi. Sehingga jangan salah pada saat sebagian orang-orang terdahulu pada saat mereka memasuki hutan, nah, bukan mereka memuliakan jin, bukan, tapi mereka berinteraksi dengan alam. Masuk hutan, dia bilang, ini saya masuk ke dalam hutan ini. Ngomong dia sama hutan, ngomong dia sama pohon kayu. Kenapa? Dikarenakan Allah memberikan pendengaran kepada semua makhluk. Pendengaran tersebut itu akan mereka buktikan nanti pada saat hari kiamat. Wa azinat li rabbika wa huqqat. Jadi Allah memberikan pendengaran tersebut kepada seluruh makhluknya, maka Rasul memberikan penamaan. Teringat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah pada saat Rasul berbicara dengan pohon kurma. Ya, pohon kurma menangis. Dulu pada saat belum ada mimbar yang dibangun oleh para sahabat, Rasulullah SAW kalau berdiri khutbah, beliau memegang pohon kurma. Pohon kurma tersebut yang dipegang oleh Rasul, pada saat ada mimbar, beliau tidak lagi memegang pohon kurma tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Pohon kurma tersebut menangis.
dia menangis karena tidak dipegang lagi oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat itu ditanyakan oleh para sahabat, siapa yang menangis wahai Rasulullah? Yang menangis tersebut adalah pohon kurma yang aku pegang. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau punya kesempatan untuk berziarah ke Masjid Nabawi, lihat nanti di masjid itu di depan samping mimbar Rasulullah ada tulisan ustuwana. Tiang yang bertuliskan hijau itu semuanya punya sejarah. Maka di situ kita mengambil keberkahan salat kita di situ. Pada saat kita salat di di mihrab Rasulullah, maka upayakan untuk bisa salat di sana. Kenapa? Karena kita akan sujud di tempat tapak mulia. Kita akan meletakkan dahi kita di atas tempat tapak mulia Rasulullah SAW. Ada beberapa tiang yang memang itu disebutkan dan jelas tertulis, maka ambillah keberkahan di tiang-tiang tersebut. Tidak perlu ya, misalnya kita harus mengusap tiang dengan anduk, misalnya seperti itu, seperti orang-orang India. Tidak perlu seperti itu. Tapi ada keberkahannya, ada tiang taubat, ada tiang haris, tiang penjagaan, ada tiang sarir. Di tiang sarir itulah Rasulullah SAW tidurnya. Pemimpin yang menguasai dunia timur dan dunia barat itu tertidur bukan di atas king coil, bukan di atas kasur rumput, tapi tertidur di tiang kurma. Ini kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ada salah satu sunnah yang sudah jarang kita berikan, yang kita ikuti Rasulullah, yaitu adalah sunnah memberikan nama-nama terhadap benda-benda. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat At-Tahrim ayat 6 dan kalau sempat nanti dengan satu lagi ayat 11. Surat Tahrim ini merupakan surat yang paling terakhir turun. Suratnya ya, bukan ayatnya. Surat yang paling terakhir turun, dan dia turun itu bukan di Mekah menurut pendapat ulama yang sahih ya, al-asah. Surat Tahrim ini turun di Madinah. Nah, ini merupakan salah satu surat yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu adalah manusia biasa. Kenapa? Orang-orang Yahudi terdahulu mereka mengklaim, kenapa tidak dikirimkan Rasul itu dari malaikat? Kenapa tidak Rasul itu dari sesuatu yang memang manusia dewa, misalnya seperti itu? Kenapa tidak seperti itu? Ini membuktikan bahwasanya posisi Rasulullah SAW menunjukkan adalah sebagai manusia biasa. Di mana di awal surat ini menceritakan tentang bagaimana kecemburuan yang terjadi di kalangan para ummahatul mukminin, para ibunda kita. Jangan pernah bapak-bapak berasumsi bahwasanya orang yang menikah 2, 3 itu hilang rasa cemburunya. Itu tidak ada. Tidak akan pernah, walaupun di dalam dunia sosial ada orang yang bisa mengumpulkan 3 orang istri, 4 orang istri, rasa cemburu itu pasti ada. Buktinya apa? Buktinya adalah surat At-Tahrim ini. Pada saat Rasulullah SAW setiap subuh aktivitas Rasul misalnya seperti ini, setelah beliau memberikan pengajian di Masjid Nabawi, maka setelah itu beliau akan pulang ke rumah ummahatul mukminin. Pulang disamperinnya setiap rumah tersebut. Di mana beliau akan menginap, maka disitulah beliau akan terakhir singgah. Ini bagaimana kehidupan Rasulullah yang harus dicontoh. Rasul tidak memisahkan para istrinya, misalnya buat rumah satu di Luk Semawe, satu di Luk Sukun, satu di Banda Aceh, tidak seperti itu. Rasul membuatnya di sekeliling hujarat itu, rumah-rumah Rasul itu di sekeliling Masjid Nabawi. Jadi setiap pagi beliau itu mengunjungi setiap kamar-kamar istrinya. Nah, menurut riwayat yang sahih dijelaskan bahwasanya pada saat beliau masuk ke kamar Ibunda Zainab bin Jahash, beliau itu disuguhkan dengan madu. Sehingga apa? Sehingga agak sedikit lambat keluarnya. Ya. Agak sedikit lama pada saat berada di bilik Ibunda Zainab.
Sehingga apa? Terjadi fraksi ya antara Ibunda Aisyah dengan Ibunda Zainab. Ada kelompoknya para ummahatul mukminin. Dan ini rasa cemburu yang biasa dialami oleh para wanita. Sehingga mereka sepakat semuanya, nanti kalau Rasul datang ke kita kasih tahu bau mulutnya itu tidak enak. Ada sebuah pohon di Arab itu namanya, saya tidak teringat lagi, kinsir kalau nggak salah. Dia itu pohon berduri, kalau dikonsumsi itu tidak enak baunya. Maka para ummahatul mukminin mengatakan bau Rasul itu tidak enak. Dia bilang sama Rasul, saya tidak makan apa-apa, saya cuma dikasih madu. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada dirinya, saya tidak akan mengkonsumsi madu lagi. Nah, maka turunlah ayat yang mengingatkan, lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi maradhat azwaj. Hanya karena ingin memuaskan, membahagiakan istri-istrimu. Maka ini adalah pelajaran penting kepada kita semuanya, wahai para bapak, wahai para ayah. Jangan pernah kita membahagiakan istri kita dengan berpaling kepada Allah dan Rasul. Kalau memang sudah dibenarkan oleh Allah dan Rasul, ayo lakukan, tidak ada masalah. Walaupun mereka cemburu, walaupun mereka apapun. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seseorang laki-laki itu akan berlaku adil. Kenapa? Ini adalah janji Allah. Allah ta'dilu, ya, nggak akan mungkin. Kalau orang yang berpoligami itu orang mengatakan adil sekali, dia enggak, karena ini adalah janji Allah. Inilah ujian keimanan yang ada masing-masing bagi orang manusia. Di ayat 6 Allah mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu dengan firman-Nya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha al malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah menyuruh kepada kita untuk memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Bayangkan, perintah untuk memelihara diri dan keluarga itu adalah sebuah perintah yang memang harus kita lakukan. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka tersebut terjadi bahan bakunya itu adalah dari manusia itu sendiri dan dari batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di neraka tersebut ada malaikat yang paling tegas, yang paling kejam, yang paling sadis. La ya'suna ma amarallah. Mereka itu tidak pernah bisa disuap, mereka itu tidak pernah bisa negosiasi. Dan banyak bukti-bukti negosiasi. Pada saat nanti penduduk neraka meminta kepada malaikat agar diberikan keringanan, agar mereka minta dikeluarkan, tetap tidak akan pernah. Dan diungkapkan dengan la ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, juz 30 mulai dari halaman 46, beliau mengatakan qu anfusakum ay bil intiha amma nahakumullahu ta'ala anhu, yaitu untuk melarang apapun yang diperintahkan larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setiap larangan itu adalah tidak ada biaya. Ini yang harus kita pahami secara ekonomis. Allah melarang kita untuk tidak mabuk-mabukan, berarti kita tidak ada biaya yang harus kita keluarkan. Maka sangat indah. Saya teringat sewaktu lagi jalan-jalan sama teman di Jakarta, melihat orang itu harus susah payah
untuk bermaksiat kepada Allah. Pas kita lihat salah satu jalan itu di Jakarta, jam 3 dia masih berdiri di pinggir jalan, para WTS ini. Coba bayangkan, jam 3 seharusnya waktu tidur, dia harus mencari pekerjaan, berdiri di tengah jalan. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang akan mengkonsumsi, orang melakukan kemaksiatan tersebut harus mengeluarkan uang, ya kan? Kan tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Orang berzina harus bayar kamar hotel, harus bayar si perempuannya itu. Maka setiap larangan itu sebenarnya pada saat kita mematuhinya, maka itu tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang tersebut. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang juga menghabiskan biaya kemaksiatan itu sampai dengan 10 juta satu malam, nah, dengan kehidupan malamnya, ya, luar biasa, sampai 10 juta satu malam. Kenapa? Dari obat-obatan yang dia konsumsi. Ini semua kan biaya. Kesenangannya hanya semu, hanya sementara. Maka tugas kita itu adalah untuk mengimplementasikan ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Kenapa? Karena api neraka itu adalah bahan bakunya manusia dan batu. Kalau seandainya kita tidak pernah menjaga keluarga, ya, maka ini sangat miris. Kalau kita tidak pernah menasihati, katakanlah misalnya masih ada istri di antara kita yang tidak mau menutup aurat, atau dia sudah menutup aurat tapi pola menutupnya itu masih sangat-sangat, katakanlah dengan bahasa sekarang, masih sangat modis. Modisnya bagaimana? Masih nampak lekuk badannya, masih nampak bentuk tubuhnya, dan suaminya tidak pernah melarang. Ini yang paling bahaya. Suaminya tidak pernah mengingatkan. Bayangkan hari ini, mohon maaf ini para ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang berhadir di sini, para ibu-ibu pas pergi ke undangan itu, misalnya ada acara, sudah ada klubnya sendiri dia, janjian, ya. Oke, kita undangan ini, pakai baju apa, tas apa, jilbab apa, itu semua sama, ya, semua sama, mulai dari HP, casingnya, tasnya, jilbabnya. Yang paling aneh, dia pakai kontak mata, lens itu juga sama warnanya. Kalau baju ungu, dia pakai juga kontak matanya ungu. Bagaimana mungkin orang Aceh matanya ungu, ya? Ini kan aneh, sesuatu yang aneh. Kita pun melihatnya kalagi hantu, ya? Takut kita. Kenapa para suami itu tidak pernah menjaga para istrinya dari api neraka, menjaga anaknya dari api neraka? Lihat hari ini, kita sudah mencoba untuk merambah. Kenapa? Perintah menjaga ini sebenarnya bukan hanya sekedar amar ma'ruf, tapi harus masuk kepada nahi mungkar. Amar ma'ruf yang kita lakukan hari ini karena melihat kondisi dan kita komplain tidak akan pernah berakhir. Apa yang kita lakukan? Kita ubah pola dakwah. Kalau dakwah seperti subuh ini memang orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang terpilih, orang yang mau datang kemari duduk di sini dengan baik. Maka kita dengan anak-anak muda sekarang kita ubah pola dakwahnya. Kita datang ke kafe. Coba bayangkan sekarang ini, siapapun kafe yang mau mewakafkan waktunya, memberikan space, ruang untuk kita berdakwah, maka kita siapkan para dai untuk berdakwah di kafe. Alhamdulillah sudah ada 3 kafe yang bersedia menyediakan ruang untuk hari ini. Judulnya ngobrol tentang keimanan di kafe. Pas kita cerita, nah, dia lagi duduk sama keluarganya, lagi makan di kafe. Tahu seperti itu. Kok ada orang dakwah di kafe? Kok ada orang cerita tentang Allah? Tahu dia. Ya. Nggak pernah terjadi selama ini. Nah, alhamdulillah ini sudah ada 3 kafe yang menyediakan ruang dan waktunya kepada kita untuk berdakwah. Semoga ke depan lebih banyak lagi kafe-kafe. Kenapa? Karena yang datang ke sana jauh lebih banyak daripada yang datang ke masjid. Percayalah. Yang datang ke sana jauh lebih banyak. Saya perhatikan apalagi di jalan ini, kalau udah malam parkirnya sampai ke masjid. Parkir pergi ke kafe sampai ke masjid. Segitu banyaknya.
Tapi kalau misalnya acara misalnya seperti ini, ada tausiah, ya, ada kajian faraid, ya kan? Tidak ada yang datang seperti itu. Maka inilah peran yang sebenarnya yang harus kita pahami sebagai orang tua. Kalau seandainya kita orang tua, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh. Pernah enggak seorang orang tua itu memeriksa handphone anaknya? Konten apa yang dia buka? Pernah enggak melihat chat IG-nya? Ini harus diperiksa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita kebablasan seperti kehidupan orang-orang di Eropa. Saya punya pengalaman waktu saya di Amerika. Ada salah seorang orang tua, orang Aceh. Karena dia tidak mendidik anaknya dengan baik secara keislaman, dia tuntut ayahnya. Kenapa? Karena dia larang anaknya pacaran. Paling menyedihkan, anak kalau sudah 17 tahun, kalau tidak ada keilmuan agama, dia tidak akan menganggap orang tuanya sebagai orang tua. Dituntut. Kenapa? Pada saat liburan, dia kepingin liburan satu kamar sama ceweknya. Jadi bayangkan, udah Aceh, udah cuma di Amerika. Perih, ya, perih kehidupan seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang yang sadar akan bagaimana kerasnya kehidupan di luar, dia tidak akan pernah mau. Dia akan bawa pulang anaknya, dididiknya di Aceh misalnya, di daerah. Setelah dia punya basic, baru dia nanti kembali lagi ke Amerika. Dan ini fenomena yang terjadi hari ini. Di Eropa juga seperti itu, anak-anak, orang-orang teman-teman kita. Pada saat mereka tidak pernah mendidiknya. Kenapa? Karena pendidikan di dalam keluarga di Eropa dan di Amerika itu sudah diajarkan bagaimana mengkonsumsi alkohol, bagaimana berzina dengan baik, dengan aman. Itu diajarkan kurikulum sekolah. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah menjelaskan kepada mereka, kepada keluarga kita, preventifnya, upaya-upaya apa saja yang harus bisa dia untuk tidak melakukannya, kalau bukan karena pendekatan keimanan kepada Allah, maka tidak akan pernah akan sukses. Siapa yang akan menghalangi? Tidak ada. Begitu dia sweet 17, begitu dia 17 tahun, selesai. Orang tua di satu sisi, anak di satu sisi. Mau pulang, mau enggak, terserah. Dan hari ini, walaupun tidak ada aturan seperti itu di Aceh, namun itu sudah diterapkan oleh para orang tua. Terbukti jam 12 malam masih ada anak perempuan berkeliaran. Mana ayahnya? Mana ibunya? Kan tak mungkin kita bilang itu semuanya anak dari luar daerah. Sekarang ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga diri kita dari api neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wal hijaratu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hiya hijaratun kibrit, yaitu api batu bara. Ini salah satu penyebab kenapa batu belerang itu mempunyai daya bakar yang lebih kuat. Ya. Batu belerang itu mempunyai daya bakar yang lebih kuat. Saya belum mendapatkan secara saintis kenapa manusia itu bisa menjadi bahan bakar. Apakah pada saat manusia dibakar itu ternyata letupannya, apinya itu akan mengakibatkan jauh lebih panas daripada kayu? Ini adalah sebuah hikmah yang saya belum tahu kenapa disebutkan dengan bahan bakar manusia dan api neraka. Yang jelas, manusia dijadikan bahan bakar ini adalah sebuah penghinaan, sebuah azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat mengerikan. Ghilatun syidadun fi ajramihim wildah wa syiddatun ay jafa'uhu quwwah. Malaikat-malaikat yang menjadi penjaga neraka ini sama sekali tidak ada humanisnya, sama sekali tidak ada kemanusiaannya. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang penjaga yang paling kuat, yang paling kejam, yang paling sadis wajahnya, sehingga orang melihat saja pada saat itu sudah sangat ketakutan dengan kondisi para penjaga malaikat ini. Dan ini adalah sesuatu yang memang
pasti akan terjadi. Dikarenakan apa? Di ayat ke-7 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ini adalah dialog. Jangan sampai dialog ini yang terucapkan kepada kita. Ini adalah dialog bagaimana kondisi di hari akhirat. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum. Jangan kalian ngeles hari ini. Jangan kalian beralasan hari ini. Jangan kalian punya berbagai macam alasan untuk mengatakan, oh saya dulu tidak tahu waktu di dunia, oh saya tidak pernah mendengarkan seperti ini. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesempatan kepada kita untuk mendidik anak. Ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita, ajak orang-orang yang kita cintai. Agar apa? Agar mereka bisa hidup dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.